Misteri perhiasan Ratu Elizabeth. Kedua, dugaan krisis yang mengguncang monarki Inggris. Bersama dengan duka cita pribadi yang dirasakan oleh seluruh keluarga saya, kami juga turut merasakan duka cita dari begitu banyak warga negara Inggris. Dengan kata-kata ini, Pangeran Charles saat itu memberikan penghormatan kepada ibunya setelah wafatnya Ratu Elizabeth II. Namun, bertahun-tahun setelah perpisahan bersejarah itu, sebuah kisah mengejutkan mulai beredar seputar harta pribadi mendiang ratu, memicu rumor tentang ketegangan dan konflik di dalam keluarga kerajaan. Menurut versi kejadian ini, semuanya dimulai pada suatu pagi yang tenang di bulan Mei 2025. Hampir 3 tahun telah berlalu sejak pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II, sebuah peristiwa yang disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun negara telah kembali normal dan monarki melanjutkan fungsi biasanya, dikatakan bahwa masalah tak terduga sedang terjadi di dalam istana Buckingham. Kisah tersebut menyebutkan bahwa beberapa benda milik mendiang ratu telah hilang dari arsip tempat benda-benda itu disimpan. Di antara barang-barang tersebut terdapat benda-benda yang memiliki nilai sentimental dan historis yang sangat besar. Bros sapir yang terkait dengan perayaan jubileumnya, kalung mutiara yang dikenakan ratu pada kesempatan-kesempatan penting selama masa pemerintahannya, dan serangkaian buku harian tulisan tangan yang konon ditulis selama bulan-bulan sulit pandemi. Menurut cerita, Kepala Keuangan dan Properti Kerajaan Donald Walton adalah orang yang menemukan kejanggalan tersebut. Khawatir dengan situasi tersebut, ia menyampaikan laporan terperinci kepada anggota keluarga kerajaan yang paling berpengaruh. Apa yang awalnya tampak seperti kesalahan administrasi sederhana mulai berubah menjadi potensi krisis institusional. Pangeran William dan Putri Anne dilaporkan adalah orang pertama yang bereaksi. Mereka berdua mengadakan pertemuan mendesak untuk mengklarifikasi fakta. Pertanyaan-pertanyaan itu langsung dan tajam. Bagaimana mungkin benda-benda yang disimpan di bawah pengawasan ketat bisa hilang? Siapa yang memiliki akses ke benda-benda tersebut? Apakah itu kelalaian atau tindakan yang disengaja? Tekanan meningkat dengan cepat. Menurut cerita tersebut, Raja Charles III menerima berita itu di apartemen pribadinya dan bereaksi dengan campuran kemarahan dan tekad. Baginya, masalah ini melampaui nilai material dari barang-barang yang hilang. Yang dipertaruhkan adalah warisan ibunya dan kredibilitas kerajaan itu sendiri. Ini bukan lagi tentang perhiasan, katanya. Ini tentang warisan ibuku dan integritas lembaga kita. Dengan kata-kata itu, ia diduga memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan menuntut agar tidak ada detail yang disembunyikan atau diremehkan. Sore itu juga, sebuah pertemuan pribadi diadakan dengan Charles III, Pangeran William, Putri Anne, Pangeran Edward, dan Ratu Camilla. Pertemuan itu bertujuan untuk menemukan jawaban cepat sebelum informasi apapun bocor ke pers. Saat itulah perbedaan pendapat pertama muncul. Camilla mengemukakan kemungkinan bahwa petugas keuangan tidak bertindak sendirian atau bahkan mungkin terlibat. Beberapa yang hadir menganggapnya wajar untuk mengeksplorasi semua hipotesis yang mungkin. Sementara yang lain menafsirkan kata-katanya sebagai tuduhan prematur. Ketegangan di ruangan itu meningkat. William setuju bahwa tidak ada kemungkinan yang boleh dikesampingkan, sementara anggota keluarga lainnya berpendapat tentang perlunya bertindak hati-hati sampai bukti konkret tersedia. Pencarian jawaban juga mulai menjadi ujian kepercayaan di antara anggota keluarga kerajaan itu sendiri. Terlepas dari kebenaran cerita ini, laporan tersebut mencerminkan tema yang berulang dalam minat publik terhadap monarki Inggris. Daya tarik terhadap apa yang terjadi di balik pintu istana yang tertutup. Selama beberapa dekade, setiap rumor yang berkaitan dengan warisan, perhiasan bersejarah, atau persaingan keluarga telah menghasilkan perhatian media yang sangat besar. Saat itulah Raja Charles berbicara. Keputusannya jelas, hampir seperti pembedahan. Departemen Keuangan Kerajaan akan melakukan penyelidikan internalnya sendiri, tetapi secara paralel,
Penyelidikan independen akan diluncurkan di bawah wewenang langsung mahkota, tanpa perantara, tanpa kebocoran, tanpa nama di luar ruangan itu. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab, tetapi juga untuk mencegah proses itu sendiri menghancurkan kepercayaan internal lembaga tersebut. Pukul 5 sore, Raja memanggil Sir Clement Malister, Direktur Keamanan Istana, seorang pria yang berpengalaman dalam bidang intelijen, terbiasa beroperasi dalam krisis internasional. Ia dipanggil untuk misi yang berbeda, untuk menyelidiki dari dalam, tetapi dengan kebebasan mutlak. Di ruangan itu hanya ada dia, Raja, dan Ratu Camilla, diam, tetapi memperhatikan setiap kata. Raja tidak bertele-tele, ada pelanggaran keamanan di tingkat tertinggi. Clement akan bertanggung jawab memimpin penyelidikan pribadi dengan satu laporan yang ditujukan langsung kepada Raja. Tidak akan ada kebocoran atau pengawasan eksternal, hanya hasil. Clement menerima tanpa ragu-ragu dengan ketelitian seseorang yang memahami beratnya tugas tersebut. 10 hari untuk temuan awal, 30 hari untuk laporan lengkap. Dan jika kebenaran yang tidak menyenangkan muncul, kebenaran itu harus dihadapi, terlepas dari siapa yang ditunjuknya. Keesokan harinya, skandal itu menjadi publik. Berita utama tersebar di seluruh dunia. Perhiasan yang hilang, krisis di istana, pertanyaan tentang keamanan harta karun mendiang ratu. Internet melakukan apa yang selalu dilakukannya, mengisi kekosongan dengan teori, spekulasi, dan kecurigaan yang tidak berdasar. Beberapa berbicara tentang konspirasi internal, yang lain tentang pengalihan politik, yang lain lagi tentang penutupan tingkat tinggi. Tekanan media meningkat hingga mencapai tingkat yang tak tertahankan. Donald Walton, juru bicara resmi, mengadakan beberapa konferensi pers dalam satu hari. Awalnya tegas, kemudian gugup, lalu tidak menentu. Akhirnya kelelahan. Kredibilitasnya runtuh ketika media berhenti menganggapnya serius. Narasi resmi tidak lagi mengendalikan cerita. Pangeran William kemudian muncul sebagai wajah pengekangan institusional. Dengan tenang dan terukur, ia berbicara kepada kamera tanpa menjawab pertanyaan. Ia menegaskan bahwa investigasi sedang berlangsung di bawah pengawasan internal dan eksternal, dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan ditemukan. Pesannya benar, tetapi tidak cukup bagi publik yang tidak menginginkan protokol, melainkan jawaban segera. Sementara itu, di dalam istana, investigasi berlangsung dengan sangat lambat. Catatan Departemen Keuangan sangat sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada kesalahan, tidak ada barang yang hilang, tidak ada anomali dokumen, tetapi kurangnya bukti itu sendiri menjadi petunjuk yang mengkhawatirkan. Sir Clement menanyai semua orang di departemen tersebut, petugas, penjaga, staf administrasi, bahkan Donald sendiri. Tidak ada pernyataan yang melanggar pola tersebut. Tidak ada kontradiksi yang jelas. Tidak ada jejak fisik, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada kegagalan teknis. Sistem keamanan tampaknya tetap utuh. Namun, perhiasan itu telah hilang. Seiring berjalannya hari, frustrasi berubah menjadi obsesi. 7 hari setelah tenggat waktu awal, tim masih belum membuat satupun terobosan nyata. Kasus ini tidak menunjukkan celah yang terlihat, seolah-olah perampokan itu terjadi tanpa meninggalkan jejak di dunia fisik. Malam itu, saat istana mulai kosong, Clement tetap berada di kantornya yang berdinding kaca, meninjau berkas yang sama berulang kali. Cahaya sore hari menyinari dokumen-dokumen itu tanpa memberikan kejelasan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengumpulkan timnya di arsip bawah tanah. Tidak seorang pun akan pulang sampai mereka menemukan sesuatu. Di ruang bawah tanah istana, dikelilingi oleh logam, berkas, dan layar pengaman. Peninjauan dimulai lagi. Berjam-jam membaca, mencocokkan data, memverifikasi jadwal. Semuanya tampak beres. Sampai seorang analis muda yang baru saja dipekerjakan menghentikan alur kerja. Ia menemukan anomali, catatan penjaga yang tidak sesuai. Seorang pria yang diidentifikasi sebagai R. Halton telah masuk kerja pada pukul 3.49 pagi tanggal 27.
April 2025. Meskipun shiftnya baru dimulai pukul 6.00 pagi. Tidak ada catatan keluar kerja atau entry selanjutnya. Itu adalah celah dalam sistem, sebuah penyimpangan kecil, tetapi tidak mungkin diabaikan. Pada pukul 8.00 pagi hari Jumat, 12 Mei, suasana di tingkat keamanan istana sudah sangat tegang. Petugas Clement telah mengambil inisiatif bahkan sebelum hari itu dimulai. Tanpa basa-basi, ia meminta akses penuh ke profil Robert Halton, seorang penjaga dengan masa bakti tanpa celah selama 1 dekade. Dari ujung telepon, Donald menjawab dengan tenang dan profesional seperti biasanya. Setelah beberapa menit verifikasi, ia mengkonfirmasi informasi tersebut. Halton dianggap sebagai karyawan teladan, tanpa catatan, tanpa insiden, tanpa celah dalam rekam jejaknya. Tidak ada yang membuatnya mencurigakan. Namun normalitas yang tampak itulah yang justru meresahkan. Ketika Clement memerintahkan Halton untuk dipanggil, ia tidak melakukannya secara terbuka atau rutin. Penjaga itu dibawa dengan perintah yang bijaksana ke sebuah ruangan kosong, hanya diterangi oleh cahaya dingin. Sebuah meja, 2 kursi, dan sebuah perekam suara adalah semua yang mendefinisikan ruangan tersebut. Di hadapannya ada Clement dan Donna. Interogasi dimulai tanpa basa-basi. Mereka menanyainya tentang aktivitasnya pada tanggal 27 April, tanggal yang tercatat dalam log dengan anomali. Halton tiba hampir 2 jam sebelum giliran kerjanya yang biasa. Pria itu ragu-ragu, matanya menghindari kontak langsung. Tanggapan awalnya lemah. Dia mengatakan dia hanya datang lebih awal, bahwa dia telah melakukan tugasnya seperti biasa, bahwa tidak ada yang aneh. Tetapi dia belum melakukan absensi. Detail itu mengubah suasana ruangan. Donna adalah orang pertama yang mendesak dengan tegas. 10 tahun pengabdian dan kesalahan protokol dasar sulit untuk dibenarkan. Ketegangan dengan cepat meningkat. Halton yang semakin terpojok mulai kehilangan ketenangannya. Akhirnya, suaranya bergetar. Dia mengatakan dia tidak tahu dia melakukan sesuatu yang salah. Dia mengklaim telah menerima instruksi eksternal, panggilan dari atas, yang konon atas nama kerajaan. Tidak ada nama, hanya suara, perintah, dan janji kompensasi finansial yang cukup untuk menutupi biaya pengobatan istrinya yang sakit. Keheningan yang menyusul terasa berat. Clement meminta untuk melihat log panggilan. Halton menyerahkannya tanpa perlawanan. Di sana tertera, pukul 03.22 pagi, nomor tak dikenal, tanpa ID penelepon. Mereka memutuskan untuk menelepon. Telepon berdering sekali. Suara wanita yang tenang dan profesional menjawab. Clement memperkenalkan dirinya sebagai petugas keamanan. Dia bertanya, siapa yang berbicara? Panggilan langsung terputus. Gestur itu mengubah segalanya. Dalam beberapa menit, Donna melacak sinyalnya. Hasilnya tidak mungkin diabaikan. Panggilan itu dilakukan dari dalam istana itu sendiri. Penemuan itu terasa seperti lonceng kematian yang sunyi. Itu bukan operasi eksternal. Itu bukan serangan dari luar. Itu sesuatu yang internal. Seseorang di dalam tembok teraman kerajaan telah memanipulasi seorang penjaga, mengeksploitasi kerentanan emosional dan finansialnya untuk memaksanya melanggar protokol penting. Clement kemudian mengerti bahwa kasus ini bukan lagi sekadar investigasi keamanan. Ini adalah krisis institusional. Tanpa membuang waktu, dia langsung pergi menemui raja. Pukul 4.30 sore, Clement berada di ruang kerja pribadi Charles dengan laporan lengkap di tangannya. Suasana tegang, hampir mencekik. Setelah menjelaskan setiap detail, ia menyampaikan kabar mengejutkan. Panggilan yang telah membobol sistem keamanan berasal dari dalam istana. Raja tetap diam. Semuanya berawal dari perintah langsung Raja Charles. Bertekad untuk mengembalikan martabat mahkota setelah kehilangan ibunya, ia memanggil penasihat terdekatnya, Sir Clement, dan mempercayakan kepadanya misi yang rumit untuk menemukan kembali barang-barang yang hilang dari kediaman ratu. Kerahasiaan sangat penting, tetapi tujuannya jelas, untuk mengungkap kebenaran terlepas dari siapapun yang mungkin terlibat. Untuk tujuan ini, sebuah pertemuan pribadi diselenggarakan di ruang bawah tanah di sayap timur istana.
Semua pelayan terpercaya dari anggota utama keluarga kerajaan berkumpul di sana. Dayang-dayang, pengurus, dan asisten pribadi. Raja berbicara dengan campuran otoritas dan kesedihan, bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai seorang putra. Kenangan ibunya, katanya, tidak boleh dinodai oleh kecurigaan atau kesalahpahaman. Pencarian segera dimulai. Selama 2 hari, staf tanpa lelah menyisir kediaman kerajaan dengan teliti memeriksa kamar, lemari pakaian, dan tempat tinggal pribadi. Semuanya tampak dalam keadaan baik. Tidak ada petunjuk, tidak ada benda yang tidak pada tempatnya. Namun pada minggu sore, 14 Mei, sesuatu berubah. Salah satu pelayan yang tampak sangat sedih menghampiri Sir Clement dengan sebuah pengungkapan yang tak terduga. Di kamar Eliza, cucu Ratu Permaisuri Camilla, ia menemukan sesuatu yang meresahkan. Sebuah kotak perhiasan berbentuk kelinci yang tersembunyi di bawah lemari pakaian. Di dalamnya terdapat bros jubileum sapir, sebuah perhiasan tak ternilai yang dilaporkan hilang dari koleksi ratu. Konfirmasi pun cepat, bros itu asli. Dan menurut catatan, bros itu belum pernah meninggalkan brankas sejak kematian sang ratu. Keheningan menyelimuti kantor saat Sir Clement dan Raja Charles memeriksa perhiasan yang ditemukan. Kesimpulannya tampak tak terhindarkan. Seseorang yang memiliki akses langsung ke lingkaran dalam keluarga kerajaan telah ikut campur. Tak lama kemudian Camilla dipanggil. Ia memasuki ruangan dengan tenang, berpakaian sederhana tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Namun suasana dipenuhi kecurigaan. Menghadapinya, Raja Clement dan penasihat lainnya menunggu dalam diam. Bros itu diletakkan di atas kain beludru, seperti bukti yang tak terbantahkan. Bros itu ditemukan di kamar cucu perempuanmu, kata Clement terus terang. Ketegangan semakin meningkat ketika detail lain terungkap. Panggilan yang mengizinkan akses ke arsip perhiasan istana berasal dari sayap tempat Camilla sendiri tinggal. Ratu Permaisuri segera membantah keterlibatannya. Suaranya tegas namun terkendali, menolak tuduhan itu sebagai upaya untuk mendiskreditkannya secara politik. Ia mengklaim bahwa seseorang memanipulasi situasi untuk merusak reputasinya dan keluarganya. Namun bukti terus bertambah terhadapnya. Akses, lokasi benda tersebut, dan jejak teknologi semuanya tampaknya mengarah ke satu arah. Pada saat yang krusial, ketenangan Camilla runtuh dan ia memberikan pengakuan yang tak terduga. Meskipun bukan dalam bentuk yang diharapkan semua orang. Ia tidak membantah keterlibatannya dengan perhiasan itu, tetapi ia menafsirkan ulang peristiwa tersebut. Ia mengklaim bahwa Ratu Elizabeth telah berjanji kepadanya semasa hidupnya bahwa perhiasan itu pada akhirnya akan menjadi miliknya. Menurutnya, itu bukanlah pencurian, melainkan antisipasi terhadap janji kerajaan. Kata-katanya bagaikan beban yang tak bersuara di ruangan itu. Bagi Raja Charles, ini bukan lagi sekadar masalah barang yang hilang, tetapi tentang kepercayaan yang hancur di dalam keluarganya sendiri. Layar televisi di seluruh Inggris dipenuhi dengan berita utama yang tak pernah diduga akan muncul dalam sejarah monarki baru-baru ini. Ratu Camilla dicabut hak-hak kerajaannya setelah skandal hilangnya perhiasan. Istana Buckingham mengkonfirmasi hal yang tak terbayangkan. Raja Charles telah mengambil tindakan luar biasa terhadap selirnya sendiri di tengah penyelidikan yang telah mengguncang fondasi kerajaan. Media sosial meledak dalam hitungan menit. Beberapa warga menyatakan kemarahan dan keterkejutan, tidak percaya bahwa seseorang yang begitu dekat dengan raja dapat terlibat. Namun, yang lain merasa lega, menafsirkan keputusan tersebut sebagai wujud transparansi dan keadilan dalam sebuah institusi yang secara historis buram. Perdebatan dengan cepat menjadi terpolarisasi. Apakah ini tindakan keadilan yang diperlukan atau pengorbanan politik untuk melindungi citra monarki? Pada malam kejadian, sesaat sebelum pukul 9 malam, Raja Charles muncul dalam pesan yang telah direkam sebelumnya kepada bangsa. Duduk di kantornya, tampak lelah namun tenang. Dengan lambang kerajaan di belakangnya, ia memulai dengan suara tenang. Saudara-saudaraku sebangsa. Dalam pernyataannya,
Ia menegaskan bahwa perhiasan kerajaan yang hilang telah ditemukan di tangan seorang anggota rumah tangganya. Tanpa menyebut nama secara langsung, Raja menyampaikan pesannya dengan jelas. Orang tersebut telah menghadapi konsekuensi yang ditetapkan oleh kode etik internal rumah tangga kerajaan. Ini bukan saatnya untuk merayakan, tetapi untuk memenuhi kewajiban. Tambahnya, menggarisbawahi keseriusan masalah ini dan perlunya melindungi integritas lembaga di atas segala ikatan pribadi. Raja juga mengakui kerja tim investigasi yang terlibat dalam mengklarifikasi kasus ini, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang prosedur atau sifat pasti dari bukti tersebut. Pesannya, singkat namun tegas, memperjelas bahwa keputusan itu menyakitkan. Mungkin salah satu yang paling sulit selama masa pemerintahannya. Sumber-sumber yang dekat dengan istana menunjukkan bahwa ketegangan internal telah meningkat selama berbulan-bulan. Sementara desas-desus tentang hilangnya artefak bersejarah yang tak ternilai harganya beredar secara diam-diam di antara staf. Namun, hanya sedikit yang mengantisipasi resolusi drastis seperti itu yang akan melibatkan hilangnya hak-hak kerajaan Ratu Permaisuri. Dampak politik dan sosialnya langsung terasa. Para analis menunjukkan bahwa episode ini dapat menandai titik balik dalam cara monarki Inggris mengelola krisis internal. Bagi sebagian orang, keputusan Raja Charles memperkuat gagasan tentang mahkota modern yang mampu meminta pertanggungjawaban bahkan anggotanya sendiri. Bagi yang lain, hal itu menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu istana. Sementara itu, negara tetap terbagi antara ketidakpercayaan dan refleksi. Di luar nasib perhiasan, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pada sebuah institusi yang, sekali lagi, dipaksa untuk menunjukkan relevansinya di zaman kontemporer. Apakah ini tindakan keadilan yang tak terhindarkan atau babak paling menyakitkan dalam strategi untuk mempertahankan takhta? Sejarah, seperti biasa dengan keluarga kerajaan, belum memberikan keputusan akhirnya.